Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini SQ masih naik 0,70% ke angka 7.323. Selain video ini, kami juga mengupload video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang terpantau JP Morgan masih akumulasi di bulan Desember tahun lalu. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata pengendalinya sudah mulai melepas saham ini. Apakah saham ini masih layak kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul lewat 3 broker pengendali lepas 552,14 juta saham ASRI. Jadi bisa kita baca sekilas pemberitaan ini. Transaksi dilakukan melalui 3 anggota bursa yaitu KI, PD, dan JP. Dari total transaksi tersebut, pemeriksaan saham Manunggal Jaya Development atas saham ASRI menyusut dari sebelumnya 26,65% menjadi 23,84%. Tapi data tersebut tidak disebutkan berapa nilai jualnya dan kepada siapa pembelinya. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana pergerakan ASRI secara teknikal. Bisa kita perhatikan di grafik, ASRI saat ini memang trennya masih bergerak sideways. Untuk tren jangka menengah masih belum begitu oke, karena masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50-150. Jadi bisa kita lihat support kuat saat ini masih di sekitar 160 karena sebelumnya ASRI setelah turun di bawah garis EMA sempat mendekati 160. Setelah menyentuh bisa kita lihat ASRI masih bisa bangkit, bisa rebound, tapi 2 kali atau beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 50 ternyata masih gagal. Walaupun sempat tanggal 27 November menyentuh garis EMA 150. Tapi untuk garis EMA 50 sampai saat ini belum terkonfirmasi break. Dan setelah gagal break bisa kita lihat ASRI sempat turun kembali mengetes 160 dan masih bisa bertahan dan rebound. Dan hari ini juga terpantau masih naik 1% lebih ke 166. Dan cara pergerakan dalam beberapa bulan terakhir ini masih sideways. Dan garis EMA 50 saat ini sudah turun di sekitar 167. Pada sebelumnya berada di sekitar 170. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada kenaikan 1% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Dan asing juga jika kita perhatikan dalam 1 minggu ini terpantau masih masuk akumulasi. Jadi cara pergerakan ASRI saya lihat masih akan bergerak sideways. Masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 170. Jadi untuk teman-teman sudah bersedia di sekitar 160, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ASRI ternyata masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50 ini. Atau hold saja terus selama support di 160 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, sebaiknya menurut saya wait and see. Bisa buy on breakout apabila memang ASRI berhasil naik di atas garis EMA 50 dengan target take profit menurut saya di sekitar garis EMA 150 saat ini di sekitar 172. Atau buy on breakout dan hold saja selama support EMA 50 tidak terlewati, karena selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, ASRI secara pergerakan menurut saya akan mulai membaik. Akan mulai terbentuk high low dan ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150. Apabila berhasil break, baru ASRI akan mulai bergerak trend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang kita coba lihat saham properti lainnya. Saham Paywon bisa kita perhatikan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi sudah terkonfirmasi Paywon sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Tapi hari ini candle tidak oke. Pada pembukaan langsung berada di sekitar 460 atau sudah mencapai target di resisten 460 dan turun 2% lebih ke 442 dan sempat menyentuh garis EMA 150 di 440. Jadi Paywon candle hari ini tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 2% lebih hari ini terpantau ada distribusi, tapi asing terlihat masih terus akumulasi sampai won.
Jadi untuk P1 apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 420, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dengan trailing stop di 440. Jadi selama P1 masih kuat berada di atas 440, menurut saya ini masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, ini juga masih bisa dipantau. Dan entry apabila P1 bisa bertahan di 440. Jadi masih bisa entry di support MA 150 dengan target tetap saat ini sekitar 460. Atau hold saja terus selama garis MA 150 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar resisten 480. Selanjutnya BSD, jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih kesulitan untuk melewati resisten 1100. Jadi cara pergerakan BSD juga sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas kode garis MA, tapi tetap bisa kita perhatikan beberapa kali mencoba melewati 1100, BSD masih gagal. Jadi pada tanggal 28 Desember tahun lalu sempat mengetes atau naik menyentuh 1100 dan candle sangat solid, tapi tetap ternyata tanggal 29 masih turun candle merah dan hari ini masih tertahan di 1080 dan malah sempat turun ke sekitar 1065 hari ini. Tapi secara pergerakan BSD juga masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, di broker summary sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing 2 hari terakhir terpantau melakukan distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi saham BSDE. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham BSDE, menurut saya masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang belum sempat entry, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di sekitar 1060 sampai garis MA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan untuk target take profit apabila teman-teman mau swing trade tetap saat ini di sekitar 1100 karena harga 1100 sudah beberapa kali dites masih gagal break. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila BSD berhasil rebound kembali tapi mencoba break harga 1100 masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Atau selalu saya jelaskan hold saja terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1150 sampai 1170 untuk target lebih jauhnya. Selanjutnya CTRA, jika kita perhatikan secara teknikal saat itu juga sebenarnya masih oke. Masih bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150 pada akhir Oktober tahun lalu. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat CTRA terus naik walaupun sempat terkoreksi mengetes core garis EMA, tapi setiap kali mengetes masih bisa bertanda rebound dan saat ini kembali naik di atas 1150. Dan target CTRA tetap masih di sekitar 1200. Jadi beberapa kali memang belum sempat menyentuh 1200, baru sekitar 1150, CTRA sudah mulai melemah kembali. Tapi secara trend ini masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita perhatikan broker summary, hari ini memang turun 0,42%, tapi ini terpantau masih ada akumulasi, walaupun jumlahnya tidak besar. Dan asing hari ini juga terpantau masih masuk akumulasi. Dan sama asing bisa kita perhatikan 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham CTRA. Jadi CTRA saya lihat memang masih ada potensi kembali turun mengetes 1150. Ini menurut saya kesempatan untuk coba pantau di sekitar 1150 apabila teman-teman belum sempat entry. Bisa entry apabila CTRA masih bisa bertahan dan rebound dari support ini. Dan target take profit jangka pendek tetap menurut saya di sekitar 1200. Tapi secara trend ini masih sangat oke apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah. Bisa hold terus dengan target jangka pendek sekitar 1200 atau target lebih jauh sekitar 1250. Selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA ini.